Di pesisir selatan Garut, tersembunyi sebuah hutan yang menyimpan lebih dari sekadar keindahan alam. Leuweung Sancang, kawasan hutan lindung yang penuh dengan flora dan fauna, juga dikenal sebagai tempat yang angker dan penuh misteri. Konon, di dalam hutan ini bersemayam kekuatan gaib yang menjaga tanah Pasundan, dan tak sedikit yang percaya bahwa Prabu Siliwangi sendiri masih berada di sini dalam wujud seekor harimau putih yang sakti. Apakah ini sekadar mitos atau ada kebenaran di baliknya? Mari kita telusuri misteri hutan Sancang. Hutan Sancang bukan sekadar hutan biasa. Sejak zaman dahulu, kawasan ini telah dikenal sebagai salah satu hutan paling keramat di tanah Pasundan. Secara geografis, hutan Sancang berada di wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat, berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Hutan ini memiliki ekosistem yang sangat kaya, dengan berbagai jenis tumbuhan langka dan hewan endemik, seperti lutung Jawa, macan tutul, dan berbagai spesies burung langka. Namun, bukan hanya kekayaan alamnya yang membuatnya istimewa, ada sejarah besar yang melekat di tempat ini. Menurut catatan sejarah, Leuweung Sancang memiliki hubungan erat dengan Kerajaan Pajajaran, salah satu kerajaan terbesar di tanah Sunda. Pada masa kejayaannya, Pajajaran dipimpin oleh Prabu Siliwangi, seorang raja yang dikenal adil, bijaksana, dan sakti mandraguna. Namun, ketika Islam mulai menyebar ke tanah Pasundan, Pajajaran berada di ambang kehancuran. Sebagian besar rakyatnya memeluk Islam, sementara Prabu Siliwangi memilih untuk tetap setia pada kepercayaan lama. Hingga akhirnya, beliau menghilang secara misterius, dan disinilah legenda Leuweung Sancang dimulai. Legenda mengatakan bahwa setelah meninggalkan kerajaannya, Prabu Siliwangi mengembara ke berbagai tempat di tanah Pasundan. Ia mencari tempat untuk bertapa dan memperkuat spiritualitasnya. Hingga suatu hari, ia tiba di Leuweung Sancang, sebuah hutan yang begitu lebat dan penuh dengan energi gaib. Dikisahkan bahwa disinilah Prabu Siliwangi melakukan tapa berata yang terakhir, sebelum akhirnya menghilang secara misterius. Namun, para leluhur percaya bahwa Prabu Siliwangi tidak benar-benar menghilang, melainkan moksa atau bertransformasi menjadi seekor harimau putih, Sang Maung Bodas. Harimau ini dipercaya sebagai jelmaan Sang Prabu, yang hingga kini masih menjaga hutan dan tanah Pasundan. Banyak orang yang mengaku pernah melihat sosok Maung Bodas muncul di dalam hutan, seakan mengawasi siapapun yang berani memasuki wilayah ini. Tidak hanya legenda, Leuweung Sancang juga dikenal sebagai tempat yang penuh misteri. Banyak pengalaman mistis yang diceritakan oleh mereka yang pernah menginjakan kaki di hutan ini. Beberapa kejadian yang paling sering dialami antara lain: pertama,
penampakan harimau putih. Banyak warga setempat dan wisatawan yang mengaku melihat seekor harimau putih melintas di tengah hutan. Sosok ini sering muncul tiba-tiba, lalu menghilang begitu saja, meninggalkan jejak misterius. Kedua, suara-suara misterius. Beberapa pengunjung melaporkan mendengar suara langkah kaki di belakang mereka, bisikan-bisikan gaib, bahkan suara tangisan di tengah malam. Padahal, saat dicek, tidak ada siapapun di sekitar mereka. Ketiga, ada beberapa pantangan yang harus dipatuhi. Bagi siapapun yang datang ke sini, ada beberapa pantangan yang harus dipatuhi. Dilarang berkata kasar, meremehkan adat, atau mengambil sesuatu dari hutan, baik itu daun, bunga, atau batu. Jika melanggar, konon mereka akan mendapatkan kesialan atau gangguan dari makhluk halus. Leuweung Sancang adalah tempat yang menyimpan banyak misteri, tetapi juga merupakan surga ekologi dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Kisah-kisah mistis yang menyelimutinya bukan sekadar mitos, melainkan bagian dari kearifan lokal yang mengajarkan kita untuk selalu menghormati alam. Apakah benar Prabu Siliwangi masih berada di sana dalam bentuk harimau putih? Apakah hutan ini benar-benar memiliki energi mistis yang kuat? Itu semua tergantung pada kepercayaan masing-masing. Namun, satu hal yang pasti, Leuweung Sancang tetap menjadi bagian penting dari sejarah dan budaya tanah Sunda. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah Leuweung Sancang benar-benar angker atau hanya legenda yang berkembang di masyarakat? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk kisah-kisah mistis dan sejarah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.